Saat aku berdiri di panggung peluncuran koleksi 2000 di Pusat Mode Grand Indonesia, Jakarta, mikroon di tangan dan lampu sorot membakar kulitku, aku mengumumkan dengan suara lantang yang tak tergoyahkan. Hari ini, saya bukan hanya desainer, tapi juga seorang istri dari wanita yang saya cintai sepenuh hati. Kata-kata itu baru saja meluncur, sorak-sorai penonton berubah menjadi bisikan kaget yang menyebar seperti api di rumput kering, dan ponsel di saku gaunku bergetar tanpa henti seolah seluruh kota menelepon sekaligus. Ayahku yang selama ini selalu duduk di barisan depan setiap peragaan, tiba-tiba menghilang tanpa jejak, meninggalkan pesan singkat di meja makan yang hanya berisi satu kata, malu. Ibu yang biasanya menyambutku dengan senyum hangat kini tenggelam dalam botol-botol arak murahan setiap malam, matanya kosong menatap dinding apartemen kecil kami di pinggiran Tanah Abang. Sementara itu, Sinta berdiri di belakang panggung dengan wajah pucat pasi, tangannya mencengkeram tas tangan hingga buku jari memutih, karena pengumuman ini bukan hanya mengungkap rahasia kami berdua, tapi juga bisa menghancurkan segala yang kami bangun bertahun-tahun di dunia bisnis dan politik yang kejam ini. Aku tahu risiko itu sejak awal, tapi malam itu di panggung, dengan ratusan kamera mengarah padaku, aku memilih untuk tidak mundur lagi. Semua berawal 2 tahun lalu di kampus Universitas Indonesia, saat aku masih mahasiswa desain mode jurusan seni rupa dan Sinta mahasiswa bisnis internasional yang selalu tampil sempurna dengan setelan jas hitamnya. Kami bertemu pertama kali di perpustakaan Akultas saat aku sedang buru-buru menyelesaikan sketsa gaun untuk tugas akhir dan buku referensi bisnis Sinta jatuh tepat di atas kertas kerjaku. "Ma, kamu kelihatan butuh bantuan," katanya sambil tersenyum tipis, suaranya lembut tapi penuh keyakinan seperti wanita yang sudah terbiasa memimpin rapat dewan. Aku mengangkat wajah, dan saat mata kami bertemu, ada sesuatu yang langsung bergetar di dada, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata desain atau angka keuangan. Malam itu kami ngobrol sampai perpustakaan tutup, membahas bagaimana industri mode Jakarta masih didominasi laki-laki dan bagaimana perempuan seperti kami harus 2 kali lipat lebih keras untuk bertahan. Sejak saat itu, pertemuan kami semakin sering, tapi selalu sembunyi-sembunyi. Sinta putri tunggal seorang pengusaha tekstil besar yang juga duduk di keluarganya konserati dan nama baik adalah segalanya. Aku hanya anak tunggal dari keluarga biasa di pinggiran, ayah sopir taksi online dan ibu penjahit rumahan. Kami bertemu di kai kecil di Kemang, di mobil Sinta yang gelap, atau di apartemenku yang sempit saat orang tuaku sudah tidur. Cinta kami tumbuh pelan tapi pasti, seperti benang yang kusatukan menjadi kain indah. Sinta mengajarkanku cara berpikir bisnis, bagaimana menjual mimpi lewat angka, sementara aku mengajarinya merasakan keindahan di balik kain sutra dan rendah. Kami berjanji, sampai kapanpun, hubungan ini tetap rahasia, karena dunia belum siap dan ambisi kami terlalu besar untuk dikorbankan begitu saja. Tapi ambisi itu sendiri yang mulai menggoda kami. Aku ingin koleksiku 2000 menjadi terobosan, koleksi yang menceritakan tentang 2 perempuan yang membangun keluarga tanpa laki-laki, terinspirasi dari cinta kami, simbol 2000 yang saling melengkapi. Sinta mendukung diam-diam, bahkan membantu mencarikan sponsor dari perusahaan ayahnya tanpa sepengetahuan beliau. Kami bekerja malam-malam di studio kecilku, tangan kami saling bersentuhan saat mengatur pola, ciuman singkat di antara tumpukan kain, tapi selalu ada bayangan ketakutan bahwa suatu hari rahasia ini akan meledak. Persaingan di dunia mode Jakarta semakin ketat, rial-rialku mulai menyebarkan rumor bahwa aku punya teman spesial yang membantu dana, dan Sinta semakin sering dipanggil ayahnya untuk menghadiri acara politik sebagai calon penerus. Setiap kali aku melihat Sinta di berita, tersenyum sempurna di samping ayahnya, hatiku sakit karena aku tahu dia harus berpura-pura menjadi putri sempurna yang suatu hari akan menikah dengan pria pilihan keluarga.
Malam sebelum peluncuran, kami bertengkar hebat di atap apartemenku. Rina, jangan lakukan ini, kata Sinta dengan suara bergetar. Kalau kamu umumkan, ayahku akan memutus semua dukungan, karirku di perusahaan bisa hancur, dan kamu juga akan kehilangan sponsor besar. Aku menatapnya lama, tanganku memegang sketsa terakhir koleksi 2 ibu, gaun putih sederhana dengan 2 siluet wanita saling berpegangan. Kalau aku diam, koleksiku hanya akan jadi barang biasa, Sinta. Aku ingin dunia tahu bahwa cinta kita nyata, bahwa 2 perempuan bisa menciptakan keindahan bersama. Sinta menangis pelan, tapi akhirnya memelukku erat. Kalau kamu yakin, aku ikut. Tapi ingat, setelah ini, tidak ada jalan kembali. Pagi harinya aku naik ke panggung dengan keputusan bulat, dan sekarang, saat sorotan kamera masih menyilaukan, aku sadar bahwa kata-kata itu telah memicu badai yang tak bisa kuhentikan. Ponselku terus berdering, pesan dari ibuku penuh tangisan, ayahku tak bisa dihubungi, dan media sosial sudah dipenuhi tagar 2 ibu Rina yang campur aduk antara dukungan dan cercaan. Sinta mengirim pesan singkat, kita harus bicara sekarang. Aku tahu ini baru permulaan dari perang yang akan menguji segala yang kami miliki. Aku buru-buru turun dari panggung, tangan Sinta langsung menarikku ke ruang belakang yang sepi, pintu dikunci rapat. Kamu gila, Rina, bisiknya sambil memelukku erat, tubuhnya gemetar. Ayahku sudah menelepon, dia marah besar dan bilang perusahaan tidak akan lagi mendukung koleksimu. Aku menatap matanya, melihat campuran cinta dan ketakutan yang sama seperti yang kurasakan. Tapi lihat, Sinta, koleksiku sudah terjual habis dalam 1 jam pertama. Orang-orang mulai bicara tentang 2 ibu bukan sebagai skandal, tapi sebagai keberanian. Kami duduk di lantai dingin, tangan saling genggam, mengingat kembali perjalanan yang membawa kami ke titik ini. Setelah lulus kuliah, aku membuka studio kecil di kawasan Senopati dengan modal pinjaman, sementara Sinta langsung masuk ke perusahaan keluarga sebagai manajer pemasaran. Kami bertemu setiap akhir pekan secara sembunyi, kadang di ila kecil di puncak yang Sinta sewa atas nama teman. Di sana kami merencanakan masa depan, mimpi bahwa suatu hari kami bisa hidup terbuka setelah ambisi tercapai. Persaingan semakin nyata ketika rival utamaku, seorang desainer laki-laki bernama Andi, mulai menyebarkan gosip bahwa dana koleksiku berasal dari hubungan gelap dengan putri pengusaha besar. Aku harus bekerja 2 kali lebih keras, menghadiri meeting demi meeting, menolak tawaran kompromi yang mengharuskan aku mengubah desain menjadi lebih aman dan konvensional. Sinta membantu diam-diam, mengatur pertemuan dengan buyer potensial dari Singapura dan Malaysia, tapi setiap kali dia pulang ke rumah besarnya di Menteng, dia harus berpura-pura bahagia mendengar ayahnya merencanakan perjodohan dengan anak pengusaha lain. Malam-malam aku menangis sendirian di studio, bertanya-tanya apakah cinta ini layak diperjuangkan di tengah tekanan yang semakin berat. Tapi setiap kali Sinta datang, membawa kopi hangat dan pelukan hangat, semuanya terasa sepadan. Kami membuat janji, kalau koleksi 2 ibu sukses, kami akan memikirkan langkah selanjutnya untuk terbuka. Sekarang setelah pengumuman, semuanya berubah dalam hitungan jam. Berita utama di Detik.com dan Kompas menyebut desainer muda umumkan pernikahan sesama jenis, koleksi 2 ibu jadi sorotan. Ayahku masih tak bisa dihubungi, ibuku menelepon sambil menangis, kamu mau bunuh ibu, nak. Sinta terpaksa pulang ke rumah orang tuanya malam itu juga, meninggalkanku sendirian menghadapi wartawan yang menunggu di depan studio. Aku duduk di depan laptop, membaca komentar netizen yang sebagian mendukung, sebagian menghujat dengan kata-kata kasar yang menusuk hati. Tapi di antara itu, ada pesan dari seorang ibu tunggal yang bilang koleksiku memberinya harapan. Itu cukup untuk membuatku tetap berdiri. Pagi berikutnya, Sinta datang dengan mata bengkak. Ayah memutuskan hubungan bisnis dengan studiomu, Rina.
Dia bilang aku harus pilih keluarga atau kamu. Kami bertengkar lagi, suara kami naik, tapi akhirnya berakhir dengan pelukan dan air mata. Aku tahu Sinta sedang terpecah, ambisinya untuk naik jabatan di perusahaan dan mungkin masuk politik suatu hari sangat besar, tapi cintanya padaku tak kalah kuat. Kami memutuskan untuk bertahan bersama, meski harus lebih hati-hati. Aku mulai menerima order kecil dari buyer yang tak peduli skandal, sementara Sinta diam-diam mengirim klien dari jaringan pribadinya. Tapi tekanan mulai terasa, ibuku semakin sering mabuk, ayah masih hilang, dan rumor di industri semakin liar bahwa Sinta adalah istri yang aku maksud. Kami sadar, setiap langkah maju sekarang membawa risiko yang lebih besar, dan keputusan dingin harus diambil untuk bertahan hidup di kota yang tak pernah tidur ini. Beberapa minggu setelah peluncuran, studio kecilku mulai ramai dengan order, tapi bukan karena desain saja, melainkan karena nama dua ibu yang kini jadi simbol kontroversi. Aku bekerja dari pagi sampai larut, menjahit sendiri pola-pola baru sambil menjawab email dari media yang ingin wawancara eksklusi. Sinta datang hampir setiap malam, membawa makanan dan pelukan yang semakin putus asa. Ayahku mulai menyelidiki Rina. Dia punya detektif pribadi. Kalau dia tahu yang sebenarnya, aku bisa kehilangan segalanya, termasuk hak waris. Aku mengerti ketakutannya, karena ayah Sinta bukan orang biasa, dia mengendalikan kontrak tekstil untuk puluhan brand besar, dan satu kata darinya bisa menutup pintu bagi siapapun di industri ini. Tapi aku juga punya ambisi sendiri, ingin koleksi dua ibu tidak hanya sukses secara komersial, tapi juga mengubah cara orang melihat perempuan seperti kami. Suatu malam, kami diundang ke acara malam amal di Hotel Indonesia Kempinski, tempat yang penuh dengan pengusaha dan politisi. Sinta datang dengan gaun hitam elegan yang aku desain khusus, dan aku mengenakan setelan celana yang matching. Kami berpura-pura hanya teman bisnis, tapi saat dansa pelan di lantai ballroom, tangan kami saling menyentuh dengan cara yang hanya kami pahami. Itu momen romantis singkat di tengah sorotan, tapi cukup untuk membuat seorang jurnalis curiga dan memotret dari kejauhan. Foto itu bocor ke media sosial keesokan harinya, dan badai baru dimulai. Ayah Sinta langsung memanggilnya pulang, dan malam itu Sinta meneleponku sambil menangis, dia memaksa aku menandatangani pernyataan bahwa kita hanya mitra bisnis. Kalau tidak, dia akan memblokir semua rekeningku. Aku merasa dunia runtuh, tapi aku memilih keputusan dingin, aku tidak akan meminta Sinta mengorbankan keluarganya. Lakukan saja, Sinta. Kita bisa bertahan dengan cara lain. Itu adalah pengkhianatan kecil pertama yang kami lakukan terhadap diri sendiri, tapi logikanya jelas, kalau Sinta kehilangan posisinya, kami berdua akan hancur. Sementara itu, ibuku semakin parah. Aku harus membawanya ke klinik rehabilitasi kecil di Depok dengan uang tabunganku yang hampir habis. Ayah masih tak muncul, rumor beredar bahwa dia pergi ke kampung halaman di Jawa Tengah karena malu. Di tengah itu semua, koleksiku justru semakin laris, sebuah butik besar di Plaza Indonesia memesan seluruh lini dua ibu untuk musim depan. Keberhasilan itu terasa pahit, karena setiap order baru mengingatkanku pada harga yang harus kubayar. Sinta mulai menjaga jarak di depan publik, kami hanya bertemu di tempat-tempat tersembunyi, dan setiap pertemuan penuh ketegangan. Aku melihat ambisinya mulai mengambil alih, dia naik jabatan menjadi wakil direktur pemasaran, tapi senyumnya semakin jarang. Aku sendiri mulai membuat keputusan dingin, menerima tawaran kolaborasi dengan Rial Andi demi dana segar, meski aku tahu itu berarti mengkhianati prinsipku. Konflik batin semakin dalam, cinta kami masih ada, tapi retak-retak mulai terlihat. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Sinta datang ke studio dengan wajah tegang. Rina, ayahku tahu semuanya. Dia memberikan ultimatum.
Pilih aku atau keluarga. Aku menatapnya lama, air mata mengalir tanpa suara. Kalau begitu, mungkin kita harus berpisah sementara. Kata-kata itu keluar dingin, tapi hatiku hancur. Itu keputusan untuk bertahan hidup, tapi aku tahu kerusakan sudah tak bisa diperbaiki sepenuhnya. Pisah sementara ternyata lebih sulit dari yang kubayangkan. 2 bulan tanpa Sinta terasa seperti kehilangan separuh diriku. Studio tetap berjalan, order terus masuk, tapi setiap gaun yang kujahit mengingatkanku pada tangan Sinta yang dulu membantu memotong pola. Media masih ramai membahas 2 ibu, ada gerakan kecil di media sosial yang mendukung hak perempuan untuk mencintai sesama, tapi di sisi lain, keluargaku hancur. Ibu akhirnya masuk rehab lebih lama, dan ayah mengirim pesan singkat bahwa dia tak akan kembali ke Jakarta sampai semua ini selesai. Aku sendirian menghadapi tagihan, hutang, dan gosip yang semakin liar. Sinta muncul lagi secara tak terduga di sebuah meeting besar dengan buyer internasional. Dia datang sebagai perwakilan perusahaan ayahnya, berpakaian profesional sempurna, tersenyum pada semua orang kecuali padaku. Saat istirahat, dia menarikku ke koridor sepi. Aku merindukanmu, Rina, tapi ayah mengawasi setiap langkahku. Kami berpelukan singkat, ciuman cepat yang penuh rasa bersalah, tapi itu cukup untuk membangkitkan harapan. Malam itu kami bertemu lagi di Ila Puncak, dan untuk pertama kalinya setelah lama, kami bicara tanpa takut. Sinta menceritakan tekanan politik, ayahnya ingin dia maju sebagai calon legislati di pemilu mendatang, dan nama baik keluarga adalah taruhannya. Aku menceritakan bagaimana koleksiku kini dipakai selebriti yang mendukung isu secara diam-diam, tapi juga ancaman boikot dari kelompok konservatif. Tapi perdamaian singkat itu tak bertahan lama. Sebuah oto lama kami berdua di acara amal bocor lagi, kali ini dengan caption yang jelas menyiratkan hubungan kami. Ayah Sinta langsung mengadakan konferensi pers, di mana Sinta terpaksa berdiri di sampingnya dan berkata, "Saya hanya mendukung Rina sebagai mitra bisnis, tidak lebih." Kata-kata itu seperti pisau, aku menonton langsung di televisi studio, tanganku gemetar. Itu adalah pengkhianatan yang disengaja untuk melindungi ambisinya, dan aku mengerti alasannya, tapi tetap sakit. Aku membalas dengan keputusan dingin sendiri, menerima tawaran wawancara eksklusi di acara talkshow nasional dan menceritakan sebagian kisah kami tanpa menyebut nama Sinta, tapi cukup untuk membuat publik semakin terpecah. Konsekuensinya datang cepat. Perusahaan Sinta membatalkan semua kontrak dengan studioku, order dari dalam negeri turun drastis. Aku harus memberhentikan 2 karyawan, dan uang dari ibuku habis untuk pengobatan. Tapi di luar negeri, koleksi 2 ibu mulai mendapat perhatian, sebuah majalah mode Singapura ingin eture. Sinta menelepon malam itu, suaranya pecah, "Makan aku, Rina." Aku terpaksa. Aku menjawab dingin, "Aku mengerti, Sinta. Tapi pengertian ini punya harga." Kami tetap bertemu secara rahasia, tapi hubungan kami kini penuh luka, setiap ciuman terasa seperti perpisahan. Di tengah itu, kota Jakarta mulai berubah, ada diskusi di kampus-kampus tentang hak minoritas, dan beberapa brand mulai memasukkan elemen inklusi dalam koleksi mereka, terinspirasi dari 2 ibu. Tapi perubahan itu datang dengan harga pribadi yang terlalu mahal bagi kami berdua. Tahun kedua setelah pengumuman, aku sudah pindah studio ke lokasi lebih kecil di kawasan Cikini untuk menghemat biaya. Koleksi 2 ibu edisi kedua sedang dalam persiapan, kali ini dengan tema lebih berani tentang ketahanan perempuan. Sinta kini resmi menjadi calon legislati, wajahnya ada di baliho-baliho besar, dan kami hampir tak pernah bertemu lagi kecuali pesan singkat. Tapi suatu malam hujan deras, dia datang ke studio baruku, basah kuyup, dan langsung memelukku tanpa kata. "Aku tak tahan lagi, Rina.
Politik ini membunuhku pelan-pelan. Kami menghabiskan malam itu bicara, menangis, dan merencanakan cara untuk bertahan bersama tanpa diketahui ayahnya. Tapi pagi harinya, detektif ayah Sinta sudah menunggu di depan pintu, dan oto kami malam itu bocor ke media. Skandal baru meledak lebih besar. Ayah Sinta mengancam akan mencabut namanya dari daftar calon, dan Sinta terpaksa membuat keputusan dingin lagi, kali ini lebih menyakitkan. Dia mengadakan konferensi pers sendiri, menyatakan bahwa hubungan dengan Rina hanya persahabatan biasa dan semua rumor adalah fitnah. Aku menonton dari studio, hatiku mati rasa. Aku membalas dengan mengajukan gugatan fitnah kecil ke pengadilan terhadap media yang memfitnah, tapi itu hanya cara untuk bertahan. Bisnis studio mulai pulih pelan karena dukungan komunitas internasional, tapi di dalam negeri, banyak klien mundur. Ibu sudah keluar rehab dan mulai membantu di studio, tapi ayah masih tak mau pulang. Di tengah kekacauan, aku bertemu Andi, rival lamaku, yang sekarang menawarkan merger studio. Aku tahu itu jebakan, tapi ambisiku membuatku menerima dengan syarat aku tetap pegang kendali kreatif. Itu keputusan dingin yang membuat Sinta marah saat dia tahu, karena Andi ternyata punya hubungan dekat dengan ayahnya. Konflik kami semakin dalam, pertemuan rahasia berubah jadi pertengkaran. Kamu mengorbankan kita demi karir, Rina, katanya suatu malam. Aku balas, dan kamu mengorbankan aku demi politikmu. Tapi di balik amarah, cinta masih ada, rapuh seperti kain sutra tipis. Kami memutuskan untuk bertahan diam-diam lagi, tapi setiap langkah maju kini disertai kerugian yang lebih besar. Teman-teman menjauh, kesehatan mental kami terganggu, dan kepercayaan mulai pudar. Puncaknya datang saat pemilu daerah. Sinta menang kursi legislatif pertama, tapi malam kemenangan, dia meneleponku sambil menangis di kamar hotel. Aku menang, tapi aku kehilangan kamu. Aku pergi menemuinya, dan untuk pertama kalinya setelah lama, kami menghabiskan malam bersama tanpa takut, tapi paginya kami tahu Paparai sudah menunggu. Skandal terakhir ini hampir menghancurkan segalanya. Setelah skandal terakhir, semuanya seolah runtuh sekaligus. Studioku hampir bangkrut karena boikot massal, ibuku kambuh lagi, dan ayah akhirnya pulang tapi hanya untuk mengatakan bahwa dia tak lagi menganggapku anaknya. Sinta, meski menang kursi, harus menghadapi interogasi internal partai karena isu moral. Kami bertemu untuk terakhir kalinya di Ila Puncak yang sama, tempat semua mimpi dimulai. Mungkin ini akhir, Rina, katanya sambil memegang tanganku. Aku menjawab dengan suara yang lebih dingin dari sebelumnya, kalau itu yang terbaik untuk ambisimu, lakukan. Tapi malam itu kami tak berpisah, kami memeluk satu sama lain sampai pagi, seolah waktu bisa berhenti. 3 bulan kemudian, koleksi 2 Ibu edisi ketiga diluncurkan secara daring, dan luar biasa, penjualannya meledak di pasar internasional. Jakarta mulai berubah pelan, ada seminar-seminar tentang inklusi di universitas, dan beberapa politisi bahkan mulai bicara terbuka tentang hak minoritas. Koleksiku dipakai di panggung internasional, dan nama 2 Ibu menjadi simbol perubahan. Tapi di balik itu aku kehilangan Sinta secara resmi. Dia memilih politik sepenuhnya, menikah dengan pria pilihan keluarga untuk menutup rumor, meski kami tahu itu hanya sandiwara. Aku tetap sendirian, membangun studio baru dengan bantuan buyer luar, tapi setiap malam aku masih memandang sketsa lama kami berdua. Ibu akhirnya sembuh total, ayah pelan-pelan mulai bicara lagi meski dingin, dan kota ini memang berubah, tapi luka kami tak pernah pulih sepenuhnya. Sinta sesekali mengirim pesan rahasia, aku masih mencintaimu, tapi kami tahu jarak itu tak akan hilang. Setiap langkah maju yang kami ambil selalu membawa kerugian yang tak bisa dikembalikan, dan itulah harga ambisi di dunia yang kejam ini.
Apakah benar bahwa ambisi selalu harus mengorbankan cinta sejati, atau sebaliknya?